bapak sama ibu nggak mau yang namanya setelah lulus itu nganggur. Terserah mau jurusan apa, bapak ibu nggak ngerti. Terserah mau ngambil sekolah apa, bapak ibu nggak paham. Jadi intinya adalah setelah lulus kuliah nggak mau ada yang namanya kata nganggur. Mas, coba deh lihat tempat kita sekarang nih. Kayu-kayu. Kalau aku pribadi sih seneng banget karena apa? Karena natural kan. Balik itu alam. Kalau Mas Teja nih seneng nggak sih? Sama sih sebenarnya, karena aku paling suka dengan hal-hal yang berbau alami. Buat saya itu kalau kerja ada natural itu kayak lebih produktif aja sih. Iya, jadi lebih stimulasi lah ya. Iya, berjadi inovasi-inovasi itu kayak datang sendiri gitu ide-ide itu. Bener banget, Mas. Nah ini Mas, kita lanjutin yang tadi nih, ngobrol kita yang tadi tuh. Teman-teman kan juga pasti pengen tahu sih, kok dari tekstil ekspor import larinya ke Teja Wisata kayak gitu. Sampai akhirnya Mas memutuskan untuk masuk dan berbisnis tanpa background bisnis. Itu butuh waktu berapa lama? Sebenarnya 5 tahun itu saya ngejar karir di kantor itu. Ya normal lah ya, Mindset, siapapun orang banyak lah gitu. Mostly orang kalau udah lulus kuliah pengennya ngejar karir sebagus mungkin dengan posisi yang bagus. Artinya kan nanti achievementnya endingnya ke salary yang bagus kan. Itu kayaknya idealisme banget gitu kan. Tapi seiring dengan waktu 5 tahun kemudian itu di kantor tuh udah mulai ada titik jenuh. Aduh nggak bisa deh kayak gini. Gini-gini. Iya kayaknya gini-gini aja. Pergi 7 to 5 lah ya. Kadang sampai malam gitu, kayaknya ini mulai boring gitu. Terus di tahun kelima pun saya tuh udah sering banget mulai bisnis trip di kantor itu. Jadi saya kan handle project order ya. Jadi kalau begitu terima project order itu saya dikirim dari kantor tuh ke luar negeri. Misalkan di Amerika berapa bulan, di Jerman berapa bulan, di Vietnam berapa bulan. Itu yang bikin saya akhirnya kebuka pikirannya. Jadi ketika orang-orang nih, saya tuh kalau dikirim ke luar negeri untuk bisnis trip itu kan sama teman ya, bisa 2 orang atau 3 orang. Kalau teman saya udah kerja, udah selesai, nyantai pulang ke hotel tidur gitu. Kalau saya kayaknya ini nggak boleh skip momen, nggak boleh harus memanfaatkan momen di mana saya harus pergi ke luar negeri, ke negara orang yang saya sama sekali belum pernah berada di sini, tapi saya harus mempelajari lebih dalam. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar lewat aja. Benar, sayang banget sayang gitu. Jadi kalau udah selesai kerja sih, saya tuh jalan-jalan ke ganggang. Sampai nyelusurin gang segala. Ganggang gitu kan. Kayak di Vietnam, di Hanoi, saya tuh ke ganggang di mana sih makan yang murah gitu. Di Amerika, di New York itu orang tuh berpikirnya New York mahal gitu. Tapi saya menelusuri tempat-tempat yang tidak mahal untuk makan ataupun untuk jalan-jalan gitu. Nah itu sih yang bikin saya akhirnya dapat secara nggak langsung itu dapat pelajaran dari sana untuk memulai bisnis. Ini saatnya kayaknya sayang banget nih kalau misalkan saya sudah tahu banyak tentang dunia traveling, kalau nggak dimanfaatin. Gitu. Jadi saya membuka mencari peluang-peluang. Sekarang tuh kayaknya di sosial media, jadi waktu 5 tahun setelah bekerja, 7 tahun lah ya, 7 tahun setelah bekerja itu kan udah mulai ada Facebook. Facebook. Terus akhirnya dunia media sosial itu kayaknya lebih kebuka orang ya tentang gimana sih tempat di luar sana, pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul. Dan orang tuh dengan dunia media sosial itu lebih pengen terlihat eksistensi. Gitu. Kayaknya kalau udah kesana tuh oke banget nih kayak gitu. Terus pajang di Facebook, bener ya? Itu sebenarnya kan peluang bisnis buat kita. Bener. Akhirnya di tahun ke-7 tuh udah mulai ini cari-cari bisnis apa sih sebenarnya yang enak gitu kan. Tapi saya nggak mau take it the business, tapi yang saya nggak suka. Bener banget itu. Gitu. Jadinya malah nanti kehilangan momentum gitu. Nggak enjoy. Betul banget. Jadi buat saya ngerjain Teja Wisata itu kerja, tapi saya ngerasa nggak kerja karena saya seneng. Liburan nih. Liburan. Gitu. Liburan dapat duit. Holiday. Bener, every time holiday. Iya. Nah Mas, kan kita lihat ya, berarti setelah bertahun-tahun lamanya itu Mas Teja akhirnya ngelihat peluang, akhirnya ngebuka Teja Wisata. Di tahun
2015. Ya, membuka Teja Wisata pun itu dengan berbagai riset lah ya gitu. Karena kan karena tour travel udah banyak kan. Bener gitu. banget. Mulai dari brand besar sampai brand yang biasa-biasa udah banyak gitu. Artinya kita sudah ada peluang, tapi meriset bagaimana peluang itu bisa bersaing dengan tour travel yang sudah ada, gitu. Artinya kita harus punya konsep kan? Bener banget. Kalau kita piknik atau wisata dengan pakai tour travel yang sudah ada, akhirnya bayar sekian, kita pergi balik lagi, sepertinya kayaknya Tetis udah biasa. Udah biasa gitu. Banget. Artinya saya tuh harus punya konsep bisnis saya itu bisa acceptable sama orang gitu. Jadi konsep Teja Wisata itu konsepnya budget travel. Yes. Apa sih sebenarnya budget travel itu? Jadi kalau budget travel itu bagaimana menekan sebuah traveling semaksimal mungkin dengan budget yang dengan budget ekonomis tapi menghasilkan sensasi yang maksimal. Betul. Nah, itu juga yang aku seneng Mas dari Teja Wisata. Kenapa? Karena aku ngelihat nih salah satu yang menjadi sorotanku itu di YouTube nih, teman-teman bisa cari ya, namanya Teja Wisata. Itu ada iklan yang menurutku kena banget ya aku. Pocong aja mau liburan. Itu Mas lucu banget. Jadi dia masa kalau mau pocong? Iya, kalau mau pocong pas Mas Teja muncul kalau nggak salah terakhir. Cong mau kemana? Iya. Liburan, ya kan gitu. Itu konsep yang menurutku beda dari travel yang lain kayak gitu. Dan kenapa? Emang itu juga salah satu risetnya dan kenapa terjun. Jadi kalau buat saya itu beberapa tahun ke belakang itu dunia traveling itu udah bukan lagi sebuah konsumtif yang tertier, bukan lagi sebuah konsumtif yang mewah, tapi udah menjadi primer konsumtif. Jadi kebutuhan pokok. Iya benar. Iya nggak sih? Beberapa tahun ke belakang ini orang tuh berwisata ke luar negeri tuh kayaknya udah bukan lagi hal yang mewah. Iya benar. Gitu. Nah, Teja Wisata membuka paradigma orang bagaimana pergi ke luar negeri itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang mewah dan bukan hal yang mahal, gitu. Nah, ini konsep budget travel yang diusung sama Teja Wisata. Benar Mas. Bagaimana orang yang berpenghasilan UMR misalkan, tapi bisa pergi ke luar negeri. Nah, itu yang dicari, konsep saya sama tim itu bikin konsep budget travel itu. Oke, Mas, kalau mau nanya nih, bisnis pertamanya berarti Mas Teja, ini kan Teja Wisata, bener ya? Ada nggak sih Mas momentum yang selama 5 tahun ini, sebelum sampai tahun ini, momentum yang membuat Mas Teja, kok kayaknya berat banget mau ngejalanin? Paling sulit kayak gitu, ada nggak? Mungkin satu aja, nggak usah banyak-banyak. 5 tahun itu panjang soalnya. 5 tahun itu panjang gitu. Jadi awal itu 6 bulan pertama itu saya nggak dapat order. 6 bulan Mas? 6 bulan pertama itu nggak dapat order, bayangin deh. Itu berat banget Mas. Itu perjalanan yang berat. 6 bulan pertama nggak dapat order, terus akhirnya dapat order, itu udah seneng banget gitu. Nge-brandingin secara personal, karena yang namanya tour and travel itu berbicara tentang credibility, tentang kepercayaan. Bagaimana kita mempercayakan wisata kita sama orang. Akhirnya kita tuh harus punya credibility yang cukup bagus. Betul. Gitu kan di sini. Setahun pertama udah mulai saya udah nge-hire 2 staff waktu itu ya. Dari sendiri? Dari sendiri. Dua staff? Perkembangan? Jadi bulan pertama itu saya kerja di rumah, di kamar, dikasih garasi sama ibu. Dikasih garasi motor sama ibu, terus setelah dapat order akhirnya saya sewa ruko gitu, karena nggak mungkin kan orang dapat klien terus kita ngarinnya ke garasi ya, bener banget itu. Kayaknya nggak lucu banget gitu kan. Terus akhirnya sewa ruko, hire 2 orang sampai hire 5 orang. Saya buka cabang. Pertama kali buka cabang itu saya di Jakarta, Jabodetabek, saya langsung buka 5 cabang. Tahun kedua saya punya 5 cabang. Terus tahun ketiga saya ekspansif di luar negeri, di Turki, di Malaysia, di Johor. Sampai sekarang di tahun keempat, mau tahun kelima nih ya. Teja Wisata udah 25 cabang. Gile. Gitu, kan. Nggak nyangka loh Mas. Nggak nyangka. Apalagi 6 bulan itu aku ngerasain banget Mas. Gimana beratnya. Apalagi nggak ada orderan pertama kayak gitu. Berat banget. Nah ini Mas, kita itu kan yang tadi masa sulit selama 5 tahun dan akhirnya berkembang dari buah pencapaian selama menunggu dan terus mencoba untuk meningkatkan kredibilitas. Nah
kita kan lagi masa pandemi kayak gini Mas, COVID-19. Aku tuh sempat ngelihat Mas, salah satu berita Mas Teja yang viral di Berita Indonesia. Gimana? Berita apa? Nanti teman-teman bisa nyari tuh di Berita Indonesia nih, kayak gitu. Jadi Mas Teja ini di tengah pandemi kayak gini ingin akhirnya mengikhlaskan hutang kepada teman-temannya semua. Ini kan lagi COVID 3 bulan Mas. Mas Teja selaku Teja Wisata ini kan sangat terimpact sekali, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, apalagi cabang di mana-mana. Malah Mas Teja kok memilih untuk seperti itu? Apa yang menggerakkan Mas gitu? Kalau dibilang mengikhlaskan, bukan mengikhlaskan kali ya, lebih tepatnya ada merelakan. Merelakan, oke. Kalau udah berbicara masalah pinjam meminjam itu adalah hal yang sensitif banget. Betul. Jadi saya tuh saran sama siapapun, sama temen lah, sama Tara juga. Kalau berbicara tentang pinjam meminjam atau utang berhutang, mendingan dihindari deh. Daripada endingnya itu silaturahmi jadi putus, ya nggak sih? Benar. Itu sensitif banget nggak sih? Benar. Apalagi sama teman mau nagih tuh nggak enak banget. Jadi kalau Tara bilang tadi kenapa mengikhlaskan, sebenarnya bukan mengikhlaskan, tapi merelakan aja dengan sekian tahun. Iya, aku sih baca sih. Iya kan? Ada yang anaknya baru lahir sampai udah SD ya. Gitu, ya. Jadi sebenarnya merelakan aja. Ya udahlah, orang udah ditagih beberapa kali, puluhan kali bahkan dari tahun ke tahun. Saya pikir kalau orang punya tanggung jawab secara moral pasti tanpa ditagih harusnya sudah langsung bayar gitu dengan kewajibannya. Tapi ternyata tidak semua orang punya berpikiran seperti itu. Ya udah, akhirnya saya nggak mau menambah beban pikiran saya untuk berpikir untuk hal ini. Saya harus move on, berpikir tentang hal lain. Udah, saya pikir bukan diikhlaskan tapi direlakan aja. Tapi memang step itu adalah merelakan dulu, benar Mas. Lagian juga biar Mas juga kan tenang juga ya. Kayak gitu, lebih ke pribadi gimana bisa produktif kalau kita kebawa pikiran kayak gitu. Nah, ini Mas, kita kan udah ngelihat luar biasa ya perjalanan Mas. Yang menjadi poin penting bagi saya sih Mas adalah 6 bulan Mas bisa bertahan bisnis pertama, dan akhirnya selama 5 tahun sampai sekarang buka 25 cabang. Itu luar biasa banget. Nah, ini Mas, kita mau ke ending nih. Mungkin Mas Teja bisa sharing nih ke teman-teman bus di luar sana untuk gimana sih caranya kamu tuh memulai dan tetap bertahan. Dan jangan nyerah, karena itu passionmu, lakukan, idemu lakukan kayak gitu. Coba Mas mungkin. Jadi kalau saya pertama kali saya terjun di dunia bisnis ini adalah saya berkomitmen sama diri saya. Saya nggak mau mengotori komitmen saya dengan hal yang akhirnya endingnya berantakan gitu. Jadi kalau saya sudah berkomitmen di dunia bisnis, apapun yang terjadi, mau ada masalah atau masalah besar, masalah kecil, saya harus hadapi itu. Jadi 6 bulan pertama ketika nggak ada order, saya terus komitmen mempelajari bisnis, meriset bisnis, kemudian mengembangkan secara personal, membuka channel-channel atau wawasan-wawasan lain tentang bisnis, kemudian membuka relasi dengan teman-teman yang memiliki bisnis, entah itu punya bisnis yang sama ataupun tidak. Apalagi sekarang di saat pandemi ini, sebenarnya 6 bulan pertama kali bisnis itu bukan tidak terlalu berat dibandingkan pandemi yang sekarang. Tapi pandemi yang sekarang itu jauh lebih berat ketimbang saya memulai bisnis itu. Tapi it's okay. Buat saya 3 bulan saya outbreak, jadi pandemi ini kan udah 3 bulan. Yes, betul. Ya kan? Teja Wisata tuh outbreak itu dari mulai Maret, April, Mei. Loss-nya berapa, banyak banget kalau dibilang loss-nya gitu kan. Tapi no need talking about loss gitu. Tapi we have to move on gitu. Ya. Jadi buat saya 3 bulan ini adalah saya masa belajar saya melatih mental saya, belajar bagaimana mengatur cash flow, bagaimana mengatur strategi, planning baru, analisis baru. Ini 3 bulan ini masa belajar saya gitu. Kalau ditanya berat, udah nggak usah ditanya berat dan tidak berat. Ini semua sektor mengalami hal yang terberat saat ini. Tapi saya harus komitmen, karena buat saya dunia pariwisata ini, industri pariwisata ini peluangnya besar. Jadi ketika pertama kali dunia pariwisata kena dampak dari pandemi COVID-19 ini, saya yakin banget after
pandemi COVID-19 ini ending, dunia pariwisata adalah industri yang pertama akan melejit. Yes. Saya sangat optimis itu. Saya aja gitu pasti, Iya kan? pengen liburan. Bener, orang 3 bulan saat ini tuh udah kayak bete, Yes. boring, jenuh gitu kan. Ya, keren. Ini saatnya liburan. Betul banget. Nah teman-teman, jadi udah denger kan gimana caranya untuk berhasil di tempat yang kamu lagi pengen bangun sekarang. Komitmen, tetap berusaha, tetap mencoba, dan jangan biarkan apa yang terjadi atau hambatan yang terjadi itu sebagai halangan selamanya. Tapi kamu harus terus buat ngimprove diri, bener Mas Tejo? Iya. Buat strategi yang matang, tetap bangkit, tetap usaha, tetap sabar, karena sukses adalah bagian dari proses. Sampai ketemu di channel berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and di share. Ciao!